Oh ya, batin juga iya, dan juga emang dari fisik ya, fisik rambutnya itu sangat amat berbeda gitu sama pas bayi yang awal saya pegang. Bayi yang awal itu kan rambutnya tipis ya, pirang, dan kalau pas hari ketiga dikasih ke saya itu rambutnya hitam tebal. Tertebal. Mungkin kronologisnya seperti apa? Bu, kalau kronologis silakan. Kalau masalah kronologis itu dari pas hari ketiga saya mau pulang ya. Hari ketiga mau pulang itu setelah bayi diantar ke saya itu saya udah langsung sudah tidak ada kontak batin dan juga ada perbedaan dari fisik ke si bayi. Tapi kan bisa dikatakan sudah berjalan setahun ya Bu. Nah mungkin seperti apa prosesnya walaupun memang dirasa tidak seret atau gimana sih Bu? Ya prosesnya saya bukannya nggak berupaya ya, bukannya baru 1 tahun ketemu gitu ya, itu tidak. Saya dari awal sampai perjalanan 1 tahun itu saya berupaya terus untuk mencari si buah hati yang ada di mana gitu kan. Tapi berhubung memang rumah sakit kurang nggak ngerespon saya, jadilah sampai 1 tahun. Bu, tadi kan Ibu bilang 3 hari pas kamu mau keluar. Nah itu boleh diceritain hari pertama dan hari kedua itu dibawa, ditunjukkan memang anak kandung itu atau seperti apa? Itu di hari kedua itu emang bener ya. Pas hari pertama itu saya tidak mendapatkan si buah hati langsung dikasih ke saya pas lahiran. Pas hari kedua baru dapat, ya emang tidak ada perasaan apapun juga ya, bahkan emang benar-benar itu bayi saya. Pas di hari ketiga mau pulang, itulah baru saya merasakan ada perbedaan dan juga ada hati tidak benar-benar meyakini bahwa si bayi ini adalah daging saya. Bu, abis itu Ibu bilang apa ke rumah sakit atau apa yang disampaikan ke rumah sakit pada waktu itu? Pas hari yang ketiga? Iya, hari ketiga. Saya tidak komen sama rumah sakit ya. Berhubung saya mau pulang, saya saking gitu kesenangan mau pulang gitu kan. Saya nggak komen apa-apa, terus pulang aja. Tapi bisa yakin maaf itu bukan darah daging Ibu, maksudnya seperti apa, lihatnya dari mana atau fisiknya atau tiba-tiba punya batin aja, punya batin itu aja. batin juga iya, dan juga emang dari fisik ya, fisik rambutnya itu sangat amat berbeda gitu sama pas bayi yang awal saya pegang. Bayi yang awal itu kan rambutnya tipis ya, pirang, dan kalau pas hari ketiga dikasih ke saya itu rambutnya hitam tebal. Setelah pulang ke rumah seperti apa Bu lagi? Setelah pulang ke rumah ya terus saya tetap ya meragukan kan ya, tetap merasa janggal hati bahwa benar-benar si bayi yang saya bawa pulang itu memang benar-benar bukan punya saya gitu kan. Terus pas udah gitu jelang sehari saya pulang dari rumah sakit, ada pihak rumah sakit yang nyusul gelang. Nyusul gelang untuk mengambil gelang itu supaya bisa dibawa balik lagi ke rumah sakit. Terus apa ya? Dan kan dibilangnya hanya gelangnya saja yang tertutup bayinya gitu. Tapi akhirnya Ibu yang tetap mengusahakan untuk bisa menemukan dan ada penjagaan-penjagaannya itu seperti apa maksudnya? Sampai berjalan 1 tahun akhirnya memutuskan DNA itu. Ya itu saya kejanggalan saya seperti itu ya selama berapa bulan tuh, selama 8 bulan ya. Setelah pas saya langsung nempuh DNA itu, ya begitulah perasaan namanya seorang ibu kan, tetap dia kan menginginkan si buah hatinya sendiri, ditimbang ibaratnya anak orang itu kan gitu. Walhasil walaupun gimana juga emang dia udah hadir ke depan kita kan, tetap saya mengurus dan menyayangi seperti anak saya sendiri. Tapi ini kan bisa dikatakan bukan untuk dari orang tua bayinya juga kan ada penolakan, itu seperti apa? Itu waktu pas di hari ini bulan keempatnya saya berusaha mengunjungi rumah yang bersangkutan sama gelang. Terus beliau itu emang dia kan nggak ngerasa gelangnya itu ketukar kan. Emang kalau di dia itu sama gelangnya atas nama dia juga. Jadi dia tetap menolak untuk membantu saya untuk menanyakan ke rumah sakit. berarti ini Ibu namanya sama-sama Siti? Enggak, tidak. Kalau nama saya itu Siti Maulia, nama dia Ibu D ya. Tapi kan bisa dikatakan gini ya Bu ya. Bentar. Bu, ini kan bisa dikatakan kayak semacam
sudah setahun juga gitu. Artinya sudah memberikan ASI juga gitu. Karena artinya memang walaupun ibu merasa tidak ada bonding, tapi bayinya sendiri merasa ada bonding sama ibunya. Seperti apa, Bu? Ya dia juga sama ya, dia juga kurang ibaratnya kurang bahwa feeling dia itu, batin dia itu sama kita kan. Walaupun gimana juga ada ada berontaknya juga si bayi itu waktu kita dikasih ASI sama kita. Makanya dia nggak begitu banyak minum ASI saya, soalnya berhubung dia langsung nggak mau kan. Terus saya usahain dikasih formula. Berapa lama, Bu, untuk ASI, pemberian ASI di sini? Itu sekitar semingguan lah, pas kelahiran aja. Seperti apa ibu, mungkin dari pihak sana akhirnya setuju untuk DNA itu seperti apa? Memang kalau tes DNA itu menjadi alternatif terakhir ya. Jadi ketika saya ketemu sama Bu Siti dan kami di tim sebagai kuasa, saya tanya, Bu Siti, apa yang mendasari Bu Siti berkeyakinan bahwa ini bukan anak ibu? Setidaknya saya terima 4 alasan. Yang pertama adalah memang bayi antara hari kedua dengan hari ketiga beda. Yang kedua, bayi yang pertama itu mau ASI, sedangkan ketika dibawa pulang tidak mau ASI. Yang ketiga, ketika Bu Siti mau pulang, baju yang diberikan itu berwarna kuning. Tapi ketika sampai di rumah, ternyata baju tersebut berwarna pink. Atas kronologis ini, diyakinkan dengan adanya para suster ke rumah untuk meminta gelang, dan ketika ketemu gelang atas nama Ibu D, disinilah Ibu Siti berkeyakinan bahwa kemungkinan terbesar bayi tertukar itu sangat besar. Kami meminta kepada rumah sakit untuk diadakan tes DNA. Harapan kami sih tetap tes DNA ini dilakukan bersamaan dengan ibu yang tertulis di dalam gelang Ibu D. Namun ternyata undangan mediasi yang dilakukan oleh rumah sakit kurang, sama Ibu D tidak direspon. Artinya memang Ibu D ketika mediasi yang dilakukan di rumah sakit kurang lebih ada 5 kali, itu baru hadir yang kelima. Ketika pembacaan hasil tes DNA, Ibu D hadir. Ketika pengumuman hasil tes DNA memang menyatakan bahwa anak yang ada di Bu Siti bukan anak kandung ataupun hasilnya negatif. Nah, atas hasil tes DNA ini kami masih berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan rumah sakit. Saya persilakan rumah sakit ada itikat baik ataupun ternyata memang rumah sakit tidak ada itikat baik apapun, termasuk menghadiri ataupun mengunjungi rumah Bu Siti, entah permohonan maaf, entah apa pun tidak ada. Itu yang cukup kami sesalkan sebagai kuasa dari Bu Siti ya, bahwa kemudian langkah kami melakukan aduan secara tertulis kepada pihak kepolisian Bogor, dalam hal ini Pak Kapolres, itu resmi kami layangkan. Di situ kami sebutkan bahwa memang ada indikasi tertukar dengan Ibu D dan indikat rumah sakit tidak menjalankan SOP. Sama kepolisian direspon pas tanggal 21 diadakan tes DNA yang itu dilakukan secara cross, yang diambil sampel dari Ibu Siti sama suaminya beserta bayi yang ada di Bu Siti. Begitu juga dengan Ibu D. Ibu D, suami beserta bayi yang ada di Ibu D. Kemudian tanggal 25 ada pengumuman dari hasil tes DNA yang menyatakan bahwa 99,9% anaknya itu fix tertukar. Tentu ini antara kami, Ibu Siti dan Ibu D adalah sebagai korban dari rumah sakit tentunya. Bang, sama Bu, mungkin bisa ini kan Ibu juga tadi bilang sudah menanyakan ke pihak rumah sakit, tapi nggak ada respon sama sekali. Nah itu kan bisa dikatakan sebenarnya database-nya kan sudah ada gitu kan. Nah, seperti apa sih Bang, itu kan upaya-upaya apa sih yang sebelumnya dilakukan kepada pihak rumah sakit itu sendiri? Memang mungkin karena Ibu Siti kan orang kecil ya, maksudnya masyarakat biasa, lahiran pun pakai BPJS walaupun BPJS yang mandiri. Nah, ketika Bu Siti datang ke rumah sakit itu memang tidak ada respon yang bagus ya, malah kesannya itu dicuekin, kurang mengenakan. Nah inilah yang kami pikir
memang bahwa antara perawat maupun pegawai rumah sakit ada satu kesatuan dengan manajemen. Tidak ada pemisahan bahwa petugas itu bukan bagian dari rumah sakit, itu enggak. Nah, baru direspon itu ketika memang kebetulan Bu Siti tetangganya ada yang suster senior Ya, di rumah sakit tersebut, baru laporan tersebut katanya sampai kepada pihak manajemen. Tapi bagi kami apapun itu ya, cukup menyayangkan kenapa dari awal responnya kurang bagus. Kalau respon dari awal rumah sakit sudah bagus, saya pikir ini tidak akan berlarut-larut sampai dengan 1 tahun. Apalagi misalkan ketika hasil tes DNA pertama tanggal 10 Juli itu pun tidak ada respon yang bagus. Bagus benar. Jadi Dari pihak rumah sakit. ya kami harapkan sih ya tetap apa ya, apapun kesalahan itu bukan ataupun tidak ada di Bu Siti ataupun Ibu D. Bahwa perjuangan Bu Siti selama 1 tahun itu menghasilkan hasil yang cukup puas dan luar biasa. Ini sudah pecah telur dan kedua belah pihak pun sudah menerima baik Ibu D maupun Bu Siti. Tapi kan bisa dikatakan upaya ini kan belum ada pemberian serah terima dalam artian penukaran anak kembali Bu. Dan seperti apa nih Bu kira-kira untuk kedepannya? Apakah kira-kira berapa lama lagi untuk penyerahan anak satu sama lain atau seperti apa sih? Itu kita udah sepakati ya dari kedua belah pihak, kita minta waktu 1 bulan untuk beradaptasi dan transisi si bayi antara orang tua sama anak. Tapi untuk tuntutan kerugian ke rumah sakit sudah ada atau Saya sudah diskusikan sama kuasa hukum saya, nanti beliaulah yang menindaklanjuti. seperti apa Pak mungkin tuntutan tuntutan dari pihak RS sudah say sorry atau seperti apa, ada Jadi begini, penjelasan? ketika ini dimasukkan ke dalam laporan kami masuk ke dalam Polres Bogor, kemudian direspon sama Polres Bogor dan mengakhir dengan tes DNA yang secara cross sudah ada hasil. Memang kedua belah pihak baik Ibu D maupun Ibu Siti sepakat. Poin kesepakatan tersebut adalah akan saling menukar bayi. Artinya bayi yang ada di Bu Siti dikasih Bu Dian dikasih Ibu D. Tapi Nanti butuh dari waktu. Bude dikasih ke Ya, saya gitu. transaksi ini untuk waktunya sih kurang lebih 1 bulan. Nanti dibagi dalam beberapa termin per minggu. Misal minggu pertama tahapan. ada asesmen dari pihak Dinsos. Betul. Jadi Dinsos selaku pemerintah daerah memberikan fasilitas apa sih pola hidup yang dilakukan ataupun yang ada di Ibu D, apa juga pola hidup yang ada di Ibu Siti. Jadi dari dokumen tersebut kemudian akan berlanjut ke minggu kedua dan minggu ketiga itu saling kunjung bersama. Kebetulan yang ditunjuk sebagai rumah bersama itu di Polres Bogor. Pak untuk tuntutan sendiri kerugiannya berapa banyak untuk rumah sakit? Baik, kemudian bahwa kemarin pihak rumah sakit mengajukan RJ, artinya mengajukan restoratif justice, dan kami dipanggil untuk bersama-sama membicarakan dan mendengarkan bahwa betul rumah sakit telah menawarkan beberapa itikat baik rumah sakit. Yang pertama adalah memberikan beasiswa kepada kedua belah anak ini, yang kedua memberikan jaminan kesehatan. Namun demikian itikat baik rumah sakit itu kami kira kurang pas ya, dan kami pun bersama klien untuk wilayah itu belum kami terima, karena kalau kita lihat soal pendidikan itu kan memang sudah terjamin ya, karena menjadi kebutuhan dasar. Begitu juga dengan kesehatan. Dengan demikian memang sampai hari ini belum ada titik temu dengan pihak rumah sakit terkait dengan misalkan pihak rumah sakit mau memberikan ganti rugi ataupun belum ada. Yang kedua, bahwa kami selaku kuasa hukum memang akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata. Untuk pidana hari Jumat ini akan kami laporkan secara bersama-sama baik dari pihak klien kami Bu Siti maupun kuasa dari Ibu D. Tapi Ibu Siti sendiri pengen apa ganti rugi dari rumah sakit berupa apa mungkin? Apa yang Ibu pengen dituntut dari rumah sakit? Ya keinginan saya sih bukan masalah saya mau memeras rumah sakit ya, yang maksimal aja, dan juga kebijakan beliau lah terhadap saya selama 1 tahun benar-benar ibaratnya saya merasakan benar-benar sakit hati dan gelisah segala macamnya gitu ya, dan
bisa mengimbangkan dengan rasa sakit hati saya gitu selama 1 tahun. Dia sampai detik ini belum ketemu dong ya Bu? Dengan pihak rumah sakit. Enggak sama pihak sama babynya maksudnya belum. Oh belum ketemu. Cuma berupa gambar atau video call juga Belum. belum. Tapi sejauh ini adaptasi untuk anak asesmennya itu sendiri seperti apa? Sudah dilakukan apa belum? Ini memang minggu pertama ya. Iya. Minggu pertama itu baru analisis dari pihak Dinsos. Dinsos mendatangi rumah Bu Siti dan mendatangi Bude, mendokumentasikan apa aja. Pola hidup ya. Jadi nanti pas minggu kedua baru kita sudah saling jumpa hari Senin besok di Polres. Nah, ini kan Sendiri punya sama babynya seperti apa nih Bu? Mungkin memberikan perasaannya kan merasa akan berat nggak sih bisa Bu gitu kan, dimaafkan ataupun ya. seperti apa? Oh, kalau rasa berat sama terharu sama gimana ya, itu udah pasti ya. Selama ini kan bilang udah kami urus ya seperti anak kandung saya sendiri, dan beliau juga kan sebagai penghibur ya, penghibur hati saya gitu. Selama 1 tahun saya kehilangan putra saya, jadi buat pelampiasan rasa kangen saya terhadap bayi saya gitu. Ya, tapi kan bisa dibilang Bu, kayaknya apet banget ya Bu ya, dan nggak mau banget jauh dari dunia seperti apa sih? Ya karena dia itu nggak pernah lepas dari 1 tahun itu, selama 24 jam ya dari saya, kemana-mana aja selalu ikut. Iya. ini kan bayinya sudah diberi nama dan pasti sudah tercatat di surat akta kelahiran. kelahiran. Itu akan ada perubahan atau seperti apa? Kalau perubahan nama saya tetap pakai yang nama yang sekarang ya, tapi kalau yang di sana itu saya kurang tahu. Oh, jadi tidak ada perubahan dan Tidak ada perubahan dalam masalah nama ya, tidak ada perubahan. Bang, ada tuntutan mengajukan materinya berapa? 5 miliar gitu Bang. Apa yang harus dibayarkan dari nominal tunai Bahwa betul kami akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata. Jadi kalau yang sifatnya perdata di Pengadilan Negeri Cibinong, tentu untuk nominal ataupun apanya belum kami pikirkan. Yang pasti yang kami hari ini fokuskan adalah bagaimana kita menunggu itikat baik dari rumah sakit. Tentu Bu Siti maupun siapapun nggak ingin ini berlarut-larut, tapi kami juga tunggu itikat baik yang maksimal dari pihak rumah sakit. Betul. untuk oknum yang lalai, susternya sudah tahu Kamu belum orangnya sibuk atau untuk seperti ngomong apa? kenapa kok bisa? Ya. Memang sejauh ini laporan dari penyidik sudah ada beberapa orang ya indikasinya, tapi saya tidak bisa menyebutkan. Akan tetapi kalau kita melihat secara aturan bahwa kesalahan individu baik dokter, suster maupun bidan itu tentu tidak lepas dari kesalahan juga dari pihak rumah sakit. Artinya kami dari keluarga sih ya punya atau sepakat kalau secara individu biar prosesnya yang akan berjalan kayak apa, tapi kami tetap yang kami tuntut secara betul adalah korporasinya itu. Ini ada faktor kesengajaan atau gimana? Memang disengaja disuper atau memang? Iya. Kalau info yang saya terima itu bukan kesengajaan ya, tapi lebih pada human error. Kalau yang saya terima, tapi tentu untuk hasil apapun kita nunggu dari pihak kepolisian selaku penyidik. Ibu udah ada obrolan Bu dengan suster-suster segala macam. Apa yang itu bilang? Kemarin ya, waktu tanggal 25 DNA, di pengumuman DNA, beliau hari Selasa kemarin baru dia ada kunjungan ke rumah untuk meminta maaf. Oh. Itu pun bukan manajemennya langsung, itu para suster sama ibu direktur sama dokter perwakilan dari Tapi untuk korban tersangkanya belum. Oke, guys, thank you Bu. belum ada. Saya belum ada berkomunikasi sama pihak MUB. Ya, sip. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Semoga cepat selesai.